Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi kuliah selanjutnya, dan kali ini kita akan membahas tentang masalah penelitian, jenis dan sumber data penelitian. Ini tentunya akan menjadi hal yang penting untuk bisa kalian memahami, sehingga kalian bisa membedakan mana data primer, mana data sekunder, dan bagaimana suatu masalah penelitian yang seharusnya direkonstruksi untuk menjadi bahan atau kajian riset kalian nantinya pada saat kalian akan melakukan penelitian. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah penelitian, adalah merupakan pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Misalkan kita suatu masalah penelitian adalah kita mau mencari tahu apakah ada hubungan antara kelimpahan sumber daya hayati ikan di suatu perairan kaitannya dengan perubahan suhu. Maka tentunya yang akan kita lihat adalah bagaimana hubungan antara suhu dan kelimpahan ikan. Apakah hubungannya positif, misalkan peningkatan suhu juga meningkatnya kelimpahan ikan, atau malah negatif, dengan peningkatan suhu justru menurunkan kelimpahan ikan. Itu adalah masalah penelitian. Nah, baik buruknya penelitian sangat bergantung kepada bagaimana seorang peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan penelitian sebaik-baiknya dengan memahami sumber masalah yang akan dia teliti. Artinya bahwa dia harus benar-benar menguasai dasar teori apa yang dia teliti. Nah, masalah penelitian ini akan terjadi jika ada kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. Inilah yang kemudian menjadi sumber bagi seseorang untuk melakukan penelitian. Itu adalah yang terkait dengan masalah penelitian. Kemudian ada kriteria masalah penelitian yang baik. Beberapa kriteria yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memiliki nilai penelitian. Artinya bahwa sebuah masalah yang penelitian yang baik adalah yang akan dipecahkan dan tentunya berguna atau bermanfaat positif, baik untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan maupun bisa bermanfaat praktis untuk manusia misalkan. Nah, kemudian memiliki visibilitas. Artinya masalah dapat dipecahkan atau dijawab dengan baik melalui sebuah riset. Dengan syarat tentunya batas-batas masalah yang jelas dan dapat dihipotesiskan. Artinya bahwa kita mau berhipotesis terhadap suatu persoalan jika kita sudah menguasai basic teori sebelumnya, sehingga dari situlah kita bisa melakukan atau membuat suatu kesimpulan sementara, karena hipotesis adalah kesimpulan sementara. Kemudian adanya data dan metode untuk memecahkan masalah. Kita harus pastikan bahwa persoalan yang akan kita teliti itu datanya bisa didapatkan dan menggunakan metode yang bisa memecahkan masalah itu, dan juga alat atau instrumen untuk memecahkan masalah itu, dan termasuk adalah biaya yang diperlukan. Jika biayanya terlalu besar, tentunya itu akan menyulitkan kita dalam menyelesaikan suatu persoalan atau masalah penelitian yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Kemudian sesuai dengan kualitas peneliti. Nah, tentunya tingkat kesulitan masalah disesuaikan dengan kemampuan peneliti, sehingga sebaiknya dalam merumuskan suatu persoalan adalah kita sudah harus menguasai apa yang akan kita teliti, artinya sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kemudian aktual. Permasalahan yang akan diteliti adalah fakta perilaku yang sedang hangat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kita mau melakukan penelitian tentang COVID-19, itu tentunya suatu masalah yang sangat penting dan lagi hangat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian urgen adalah permasalahan diteliti haruslah sesuai dan mendesak untuk diteliti. Contohnya juga tentang COVID-19, bagaimana vaksinnya, apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Itu menjadi sesuatu yang urgen dan kemudian aktual. Itulah contoh masalah penelitian yang baik. Kemudian kalau kita berbicara tentang masalah penelitian, kita harus memiliki 3 analisis. Analisis substansi masalah, analisis teori, dan analisis metodologis.
Analisis substansi masalah adalah masalah yang dipilih memiliki relevansi akademik sesuai dengan bidang keilmuan kita. Tentunya orang biologi, dia merumuskan masalah yang dia teliti sesuai dengan bidang keilmuan biologi. Ekonomi juga seperti itu, sejarah, kemudian politik, hukum juga seperti itu sesuai dengan bidang keilmuannya. Jangan tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Kemudian analisis teori. Merumuskan masalah dalam penelitian tentunya harus didasarkan atas upaya untuk menemukan teori dasar sebagai acuan utama untuk mendukung penelitian. Banyak mahasiswa yang sekedar ingin melakukan penelitian, tapi dia tidak menguasai teori dasar, artinya dia tidak membaca basic teori yang bersumber dari buku maupun juga temuan-temuan empiris sebelumnya yang bisa ditemukan dalam jurnal. Nah, sehingga telaah pustaka itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk seorang peneliti bisa merumuskan suatu masalah penelitian dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah analisis metodologis. Masalah yang diangkat hendaknya terjangkau baik dari aspek metode pengumpulan data maupun datanya itu sendiri. Kadang karena seseorang dia tidak banyak menguasai apa yang akan diteliti dan dia tidak mempelajari perbandingan-perbandingan penelitian sebelumnya, sehingga pada saat dia merumuskan masalah, ternyata pada saat melakukan penelitian dia mengalami masalah. Jadi dia tidak merumuskan masalah, malah mencari masalah, karena ternyata untuk menyelesaikan masalah, rumusan masalah yang dia sudah bangun itu ternyata butuh data dan biaya yang sangat banyak, yang kemudian dia sendiri mengalami hambatan untuk bagaimana bisa menjangkau atau mengambil data untuk mendukung atau untuk memecahkan masalah yang sebelumnya sudah dia bangun. Inilah 3 analisis dasar yang wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukan penelitian, yaitu analisis substansi masalah, kemudian analisis teoritis, dan analisis metodologis. Jika ketiga analisis ini sudah dibangun dengan baik, maka tentunya sang peneliti sudah bisa mampu merekonstruksi sebuah masalah dan mampu menjawabnya melalui riset-riset yang akan dia lakukan. Nah, selanjutnya dalam mencari masalah penelitian seharusnya kita melalui studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini sendiri ada beberapa hal yang bisa kita lakukan karena penting untuk dilakukan. Kenapa penting untuk dilakukan? Yang pertama adalah agar peneliti tidak mengulangi lagi hasil penelitian orang lain. Makanya kenapa di dalam seseorang ingin melakukan penelitian dia harus banyak membaca pustaka pendukung baik dalam bentuk buku maupun jurnal, sehingga dia bisa tahu apakah ada celah yang belum dilakukan oleh orang lain yang akan dia lakukan. Kemudian mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti dia sudah harus kuasai. Kalau dia mau penelitian tentang mangrove, maka dia harus kuasai tentang mangrove. Kalau dia ingin mau penelitian tentang ikan, dia harus kuasai tentang ikan, dan seterusnya. Kemudian mengetahui di mana atau kepada siapa informasi itu diperoleh. Tentunya ini harus berbasis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sudah tertera dan mengulas tentang hal ini. Kemudian memahami bagaimana teknik atau cara memperoleh data dan informasi. Biasanya di dalam jurnal itu, dalam suatu penelitian itu sudah ada metode, prosedur kerja, analisis data, dan sebagainya. Nah, ini penting untuk dia pelajari sehingga dia sudah bisa tahu dengan masalah yang ingin dia bangun, maka dia sudah bisa tahu apa saja yang akan dia lakukan, bagaimana cara mengukur, bagaimana cara mendapatkan data, bagaimana cara menganalisis, pakai analis data seperti apa, dan bagaimana cara membahas, membandingkan, dan bagaimana cara menyimpulkan. Nah, itulah penting kenapa studi pendahuluan itu menjadi hal pembuka bagi seseorang jika ingin merekonstruksi suatu persoalan penelitian sebelum kemudian dia turun melakukan penelitian. Dengan melakukan studi pendahuluan, maka seorang peneliti dia tidak akan atau dia meminimalisasi kesulitan-kesulitan yang nanti akan dihadapi pada saat dia melakukan proses penelitian, karena studi pendahuluan itu menjadi pembuka bagaimana seseorang bisa mengetahui apa yang akan diteliti, bagaimana caranya, dan bagaimana kemudian menyimpulkan dan menginterpretasi data dari apa yang sudah dia peroleh. Tentunya ini harus dipelajari melalui studi pendahuluan. Nah, sumber studi pendahuluan itu pada umumnya ada 3. Yang pertama adalah studi kepustakaan,
seperti membaca artikel jurnal, paper, buku-buku teori yang terkait, maupun hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya. Ini studi kepustakaan, makanya kenapa di dalam suatu proposal itu pasti ada tinjauan pustaka dan ada juga daftar pustaka. Itu menunjukkan bahwa seseorang dia sudah melakukan studi pendahuluan. Kemudian bertanya atau berkonsultasi kepada orang pakar di bidangnya. Misalkan seorang mahasiswa melakukan penelitian, tentunya dia harus dibimbing oleh dosen yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya, sehingga dari situ dia bisa bertanya dan berkonsultasi terkait apa yang akan dia teliti, sehingga dosen pembimbingnya akan memberikan arahan apa saja yang seharusnya dia lakukan dan langkah-langkah yang harus sebenarnya dia tempuh, dan kemudian termasuk dengan menggunakan metode apa saja, dan termasuk analisis data dan interpretasi data yang akan dia lakukan. Dan yang berikutnya adalah dalam bentuk kunjungan ke lokasi studi di mana dia akan melakukan penelitian. Tentunya ini menjadi penting sehingga studi pendahuluan dia mengunjungi tempat yang dia mau lakukan penelitian, sehingga dia bisa mendapatkan gambaran bahwa misalkan penonton stasiun penelitian nanti di mana saja, berdasarkan perbedaan seperti apa, dan kemudian alat bantu yang harus dia gunakan untuk memudahkan dia dalam melakukan penelitian itu kira-kira dia sudah bisa tahu, termasuk estimasi biaya, alokasi waktu, dan kemudian tenaga yang dia lakukan, termasuk dia juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan tenaga lapangan. Nah, semua itu akan bisa dia lakukan jika dia sudah mengunjungi lokasi penelitian sebelumnya di mana dia akan melakukan penelitian. Itulah sumber studi pendahuluan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti. Kemudian sumber data penelitian pada dasarnya ada dua garis besar, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian juga ada namanya data primer dan data sekunder yang akan kita bahas secara lebih detail dalam pertemuan kali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang data kuantitatif dan kualitatif, data kualitatif adalah nilai dari peubah-peubah yang tidak dapat dinyatakan dalam angka. Makanya disebut dengan data kualitatif. Misalkan daerah A yang gersang, kering dan panas, itu berarti kualitatif. Sementara data kuantitatif itu sebaliknya adalah nilai dari peubah yang dapat dinyatakan dalam angka. Misalkan daerah A dengan debit air sungai 0,5 meter kubik itu artinya daerah gersang. Kemudian daerah A dengan curah hujan 98 mm per tahun itu berarti kriteria daerah kering. Sementara daerah panas secara kuantitatif itu jika suhunya itu kurang lebih 35 derajat Celcius. Ini berarti data kualitatif yang bisa dikuantitatifkan. Meskipun demikian, tidak semua data kualitatif itu bisa dikuantitatifkan. Misalkan status perkawinan, belum menikah atau sudah menikah atau cerai, itu kemudian tidak bisa dikuantitatifkan. Tapi umumnya ada data-data kualitatif yang bisa dikuantitatifkan. Kemudian data kuantitatif dalam bentuk nominal itu ada terbagi dua, yaitu data ordinal yang menunjukkan jenjang penilaian tanpa skala yang pasti. Contohnya menilai juara lomba bernyanyi yang A memperoleh nilai 150, B 90, dan C 50, masing-masing mendapatkan juara 1, 2, dan 3 meskipun intervalnya tidak jelas ya. Ini menandakan bahwa yang lebih tinggi berarti juara 1 dan yang lebih rendah tentunya juara 3. Nah, berbeda dengan data interval yang menunjukkan jenjang penilaian yang jelas, misalkan nilai akhir mahasiswa MIPA 81 sampai 100 itu A, 61 sampai 80 masuk kriteria B, 41 sampai 60 masuk kriteria C, 21 sampai 40 dapat nilai D, dan 0 sampai 20 mendapatkan nilai E. Ini adalah contoh data interval yang pasti skalanya sehingga lebih mudah dalam menggolongkannya. Kemudian ada juga namanya data primer dan data sekunder. Nah, apa itu data primer? Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh seorang peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung, baik data langsung di lapangan maupun di laboratorium, dan ini merupakan data pokok. Berbeda dengan data sekunder. Data sekunder yang bersumber dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian data primernya, dan ini merupakan data pendukung. Sehingga data sekunder biasanya didapatkan melalui buku, publikasi, pemerintah, laporan,
dalam bentuk jurnal, proceeding, dan berbagai situs website yang berkaitan dengan informasi yang akan dicari oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian, data sekunder itu menjadi penting sebagai pendukung data primer. Data primer adalah data pokoknya. Seperti itu perbedaan antara data primer dan data sekunder. Namun, tentunya untuk lebih jelasnya memahami tentang data primer dan data sekunder itu ada berbagai variabel pembedanya. Yang pertama, berdasarkan sifat data, maka data primer itu adalah mengacu pada data real time atau data yang berkembang setiap waktu. Sementara data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau bersifat tetap. Kemudian berdasarkan proses pengumpulan data, maka data primer adalah didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seorang peneliti, baik dalam bentuk survei observasi, eksperimental, kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya yang langsung dilakukan oleh si peneliti. Sementara data sekunder didapatkan dengan memanfaatkan sumber publikasi yang sudah ada, baik di situs internet, buku, artikel jurnal, maupun catatan-catatan internal organisasi, dan lainnya. Sementara berdasarkan spesialisasi waktu pengumpulan dan biaya, maka data primer didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang dikeluarkan oleh sang peneliti, baik dalam hal alokasi waktu, biaya, dan tenaga. Sementara data sekunder tentunya lebih praktis dan mudah dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber yang mudah diakses. Kemudian berdasarkan spesifikasi, maka biasanya data primer itu spesifik dan dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian tergantung dari peneliti yang memang langsung turun lapangan atau langsung menguji di laboratorium. Sementara data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan penelitian serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data karena sudah tersedia sebelumnya. Kemudian bentuk data. Bentuk data ini untuk data primer tersedia dalam bentuk mentah dan belum diolah atau disempurnakan. Sebaliknya dengan data sekunder itu data yang telah disusun dan diolah sehingga hasilnya tentunya lebih rapi dan lebih sempurna. Dan yang terakhir, variabel yang terakhir adalah tentang kemampuan akurasi. Untuk data primer tentunya lebih akurat karena dikumpulkan dari data mentah yang ditemukan di lapangan atau hasil uji di laboratorium yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan desain penelitian yang dia harapkan. Sementara data sekunder itu akurat tapi relatif akurat dan keakuratannya masih lebih rendah dibandingkan data primer karena telah mengalami berbagai tahap pengolahan atau analisis. Inilah beberapa kriteria yang membedakan antara data primer dan data sekunder. Informasi seperti ini tentunya sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa sehingga mereka tidak latah untuk menentukan suatu data itu masuk kriteria data primer atau data sekunder, yang intinya adalah data primer merupakan data pokok dari suatu penelitian yang harus dimiliki dan dicari oleh seorang peneliti melalui proses penelitian, sementara data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang dilakukan oleh sang peneliti sehingga mempermudah dia untuk melakukan pembahasan atau analisis data selanjutnya. Demikian apa yang bisa Bapak berikan terkait dengan materi perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan atau kesalahan Bapak memohon maaf. Bapak akhiri perkuliahan hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu